Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat surga, senang sekali bisa menyapa kalian di channel ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Hari ini saya mau mengenalkan materi SKI tentang Sunan Ampel. Seorang tokoh sentral dari Wali Songo yang strategi dakwanya sangat luar biasa dan relevan hingga kini loh. Jadi, siapkan pikiran dan hati kalian ya. Yuk, mari kita mulai. Profil dan asal-usul Sunan Ampel. Nama asli beliau adalah Raden Rahmat. Beliau diperkirakan lahir sekitar tahun 1401 Masehi. Asal Champa yang sekarang bagian dari Vietnam, sebuah wilayah dengan pengaruh Islam yang kuat. Garis keturunan beliau, ayahnya yang bernama Syekh Ibrahim Asmara Kandi atau Maulana Malik Ibrahim, ibunya yang bernama Dewi Chandrawulan atau Putri Raja Champa. Beliau adalah keponakan dari Raja Majapahit atau Prabu Brawijaya V melalui jalur ibu. Perjalanan dan kedatangan di Jawa. Awalnya datang ke Jawa bersama ayah dan saudaranya untuk mengunjungi bibi beliau yang bernama Dewi Drawawati atau istri Raja Majapahit. Beliau pertama di Tuban berdakwah sebentar, lalu pindah dan menetap di daerah Ampel Denta, Surabaya, sekarang disebut Ampel. Lalu beliau mendirikan lembaga, yaitu mendirikan pesantren Ampel Denta pada tahun 1443 Masehi yang menjadi salah satu pusat pendidikan Islam tertua dan terpenting di Jawa. Lalu metode dakwah Sunan Ampel apa aja sih? Beliau menggunakan pendekatan alkulturasi budaya dan toleransi, tidak menentang tradisi lokal secara frontal. Lalu beliau menggunakan metode pendidikan, yaitu memanfaatkan pesantren sebagai pusat kaderisasi ulama dan penyebaran ajaran Islam. Lalu beliau juga menggunakan metode filosofi yang disebut Moh Limo. Moh Limo adalah mohon lima, ajaran moral yang sangat terkenal dan mudah diterima masyarakat. Apa aja sih Moh Limo itu? Yang pertama, ada moh main, tidak mau berjudi. Moh ngambe, tidak mau mabuk atau minum minuman keras. Moh maling, tidak mau mencuri. Moh madat, tidak mau mengisap candu atau narkoba. Moh madon, tidak mau berzina. Peran dalam Wali Songo dan peninggalannya apa aja? Beliau dianggap sebagai sesepuh atau senior di antara Wali Songo. Lalu beliau adalah perancang pembangunan Masjid Agung Demak, masjid bersejarah yang menjadi simbol penyebaran Islam. Keturunan beliau adalah ulama-ulama penting, termasuk Sunan Bonang atau Raden Makdum Ibrahim, Sunan Derajat atau yang disebut Raden Qasim. Peninggalan beliau adalah masjid dan makam Sunan Ampel di Surabaya yang hingga kini menjadi salah satu destinasi ziarah utama di Jawa. So, kesimpulannya apa sih? Sunan Ampel adalah guru sejati peradaban Islam di Jawa yang berhasil menanamkan nilai-nilai keislaman melalui pendidikan pesantren Ampel Denta dan penanaman akhlak mulia Moh Limo menjadikannya pilar utama dalam sejarah Wali Songo. Demikianlah pembahasan kita hari ini tentang Sunan Ampel. Semoga ilmu yang sedikit ini menjadi bekal yang bermanfaat. Sahabat surga yang dirahmati Allah, mari kita jadikan kisah Sunan Ampel dan filosofi Moh Limo sebagai cermin. Kunci keberhasilan dakwah beliau adalah keteladanan. Semoga kita semua mampu meneladani kesabaran dan kebijaksanaan beliau. Jangan lupa, Islam datang untuk menyempurnakan akhlak. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga Allah memudahkan setiap langkah kebaikan kita. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.